Di masa depan, manusia akan bisa bikin penemuan yang paling menggemparkan sepanjang sejarah. Semua orang mulai menatap ke angkasa untuk menyaksikan pagelaran astronomi paling seru. Ini beneran nggak sih? Tapi maksudnya apa? Jadi, para ilmuwan telah mempelajari galaksi, planet, dan lubang hitam sejauh jutaan tahun cahaya dari bumi. Tapi selama ini, misteri di dekat kita masih belum tersingkap, tepatnya ada di bulan. Sejak beberapa tahun lalu, manusia mulai pergi ke bulan lagi dan akhirnya bikin basis permanen di permukaannya. Saat menggali lanskap bulan, salah satu bor uniknya membentur benda keras mirip pelat logam. Rupanya, logam ini mengandung polikarbonat, aluminium, emas, dan perak. Mirip banget kayak bahan baku CD yang biasa kita lihat di bumi. Penggalian lain kemudian digalakan untuk mastiin barangkali juga ada objek lain. Sumber daya bulan ternyata sangat bagus. Setelah berbulan-bulan beroperasi, peralatan konstruksi bulan bisa menggali sedalam ratusan meter di bawah permukaannya. Penggalian ini awalnya cuma dilakukan secara diam-diam, tapi setahun kemudian, semuanya jadi mustahil. Tim ekskavasi telah menggali pelat kotak terang berukuran jumbo. Malahan jumlahnya nggak cuma satu, tapi sampai jutaan. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, para ilmuwan menyimpulkan kalau seluruh permukaan bulan tertutup oleh materi misterius ini. Tiap malam, bulan memantulkan sinar anehnya menuju bumi. Cahayanya sedikit lebih terang dari sebelumnya. Kamu cuma perlu teleskop biasa kok untuk nyari tahu kondisi aneh ini. Selagi penggalian masih dilanjutkan, para ilmuwan sudah menyimpulkan kalau bulan kita berbentuk bola disko raksasa. Tapi siapa yang bikin ya? Dan buat apa? Emang apa pentingnya bagi kita? Nggak ada yang tahu pasti. Setelah tim tersebut berhasil menggali lebih dari setengah area bulan, mereka mengamati ciri-cirinya. Di beberapa bagian, pelat ini sulit dijangkau karena letaknya terlalu dalam di bawah pegunungan. Tapi di bagian lain, pelat bola disko ini berada tepat di bawah permukaan bulan. Dan anehnya, meski berbentuk mirip bola disko, bulan kita masih mempertahankan karakteristik aslinya. Hanya saja, cahayanya makin terang. Pelat bulan nggak bisa tertembus dengan penggalian karena di dalamnya terdapat lapisan polikarbonat dan campuran logam tebal. Letaknya juga jauh di dalam inti bulan. Sebagian ilmuwan berpendapat permukaan bulan kita menyerupai CD dan kemungkinan di dalamnya juga tersimpan informasi yang mengubah sejarah kita. Mereka akhirnya membuat pendeteksi laser untuk mengonfirmasi kalau bulan memang berbentuk CD besar. Sementara itu, pengeboran terus berlanjut. Di sisi jauh bulan terdapat kawah kecil dan di situ nggak ditemukan bahan mengkilap. Lubang berbentuk bulat sempurna ini kelihatan mirip danau yang mengering. Awalnya, mereka berasumsi kalau di situ juga ada pelat yang sama. Atau mungkin bahan ini telah terbang ke area lain, tapi kok bentuk kawahnya bulat sempurna? Setelah mendalaminya lagi, para penggali nemu benda mirip plastik. Maksudnya apa nih? Tapi tiba-tiba penggalian itu terpaksa dihentikan. Pengebor besarnya telah membentur lapisan yang terdiri dari campuran plastik tebal unik dan kuat. Satu-satunya piringan plastik bulat sempurna mulai terlihat dari kawah. Berarti sudah jelas kalau bola disko jumbo ini terbentuk miliaran tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, permukaannya diselimuti debu kosmik. Para ahli IT mulai memindai seluruh permukaan bulan dengan bantuan satelit. Mereka juga nemu sesuatu. Sepertinya ada sistem elektronik kompleks yang tersembunyi di bawah piringannya. Kalau diamati baik-baik, kawah bulan ini kelihatan mirip tombol. Oke, coba pencet tombolnya kali ya. Untuk mencari tahu proses di dalamnya, para ilmuwan terus berusaha menembus lapisan plastik itu, tapi malah terjadi insiden. Bor otomatis yang mereka operasikan meledak di bawah tekanan ekstrim. Ledakannya sangat dahsyat, hingga mengaktifkan tombol tadi. Semua manusia seketika mematung karena ketakutan. Kondisinya berubah jadi hening, sangat hening. Lalu tiba-tiba, bulan mulai berputar lambat pada porosnya, dan beberapa jam kemudian, rotasinya semakin cepat. Orang-orang mulai berusaha menjauh dari bulan, tapi lama-lama rotasi bulan menjadi sangat cepat dan mereka semakin kesulitan keluar dari situ.
Banyak orang mulai terbang di malam hari untuk mencari tahu peristiwa yang terjadi di bulan. Semua saluran TV, situs web, blog, vlog, dan siaran streaming menyiarkan gambar bola disko besar yang menggantung di langit. Bulan mulai berputar sangat cepat hingga batu dan pasir di permukaannya berhamburan kemana-mana. Serpihannya juga banyak yang jatuh ke bumi, lalu menghasilkan gempuran hujan meteor. Bulan terus menambah kecepatan rotasinya dan terlihat sangat mirip seperti bola disko. Langit malam diterangi dengan sinar putih benderang nan cantik. Orang-orang semakin terpukau, kagum, dan senang. Tapi kemudian mereka langsung ketakutan. Para astronom melaporkan kalau bulan makin mepet ke bumi. Kalau keduanya terlalu dekat, gravitasi bumi akan menghancurkan bulan. Dan bola disko raksasa yang hancur itu akan menabrak planet kita. Lama-lama, ukuran bulan kian besar di langit malam. Banjir global mulai menerjang dan orang-orang segera membersihkan bunker bawah tanah untuk berlindung di dalamnya. Kalau mau meledakkan bulan dengan roket pun nggak akan cukup waktu. Gawat, petaka besar sudah mengintai. Bulan terus bergerak mendekati atmosfer bumi, tapi tiba-tiba berhenti dan nggak terjadi apa-apa. Menegangkan juga ya. Bola disko ini nggak terpengaruh oleh gravitasi bumi. Umat manusia baru saja terselamatkan dari bencana dahsyat berkat teknologi kuno yang ada pada bulan. Kemudian terdengar juga dentuman yang memekakan telinga di langit malam. Ternyata sumbernya berasal dari bola disko. Gelombang suara seketika menyingsingkan semua awan di langit, mirip-mirip seperti dentuman bass yang bikin permukaan tanah bergetar. Kondisinya semakin menakutkan dan mencekam. Tapi kemudian ada sayup-sayup irama yang keluar. Hah? Kok bisa gitu sih? Bulan kita bisa ngeluarin suara musik. Sejumlah plat di permukaan bulan mulai berubah warna menjadi ungu, pink, biru, dan hijau cantik. Cahaya warna-warni ini memantul ke permukaan bumi, bikin kita lebih semangat. Orang-orang jadi betah berada di luar rumah bersama teman, tetangga, atau keluarganya sambil menikmati fenomena ini. Tubuhmu mulai bermandi cahaya hijau cerah, tapi sesaat kemudian, cahaya di sekitarmu langsung berubah jadi pink. Atraksi cahaya gemerlap ini membangkitkan keinginan untuk joget. DJ di seluruh dunia berkolaborasi untuk bikin rekaman suara yang dimix dengan musik bulan. Mereka menyebutnya MLB atau Moonlight Beat. Manusia di seantero dunia mulai berkumpul di sudut-sudut jalan sambil menikmati pesta terbesar yang pernah ada. Para ilmuwan kemudian berspekulasi kalau bumi pernah dihuni makhluk cerdas raksasa seukuran Gunung Everest miliaran tahun yang lalu. Mereka bikin bola disko besar karena senang berpesta. Kemudian, makhluk ini pindah ke planet lain saat bumi semakin sesat. Bola disko ini pun jadi terbengkalai. Debu dan batu telah mengaburkannya dari pandangan selama jutaan tahun. Bulan terus berotasi dengan iringan musik DJ selama berbulan-bulan. Orang-orang mulai kelelahan dan menginginkan suasana yang lebih tenang. Mereka mulai bosan dengan bola disko bulan yang berkilauan. Mereka juga mengalami pusing-pusing dan insomnia massal. Semua penerbangan berhenti beroperasi sebab kilatan warna-warni itu bisa membingungkan pilot. Tapi nggak ada yang tahu cara memastikan musiknya. Dan gerak bulan yang terus-terusan ngebut makin mempersulit keadaan. Masalah ini bisa terpecahkan dengan sendirinya. Bola disko itu akhirnya berhenti berputar dan kembali ke orbitnya. Mungkin karena sudah kehabisan baterai, orang-orang nggak berniat untuk mengaktifkannya lagi dalam waktu dekat. Tapi mereka meninggalkan instruksi detail untuk anak cucu di masa depan. Yah, kali aja mereka juga mau ngadain pesta global kan?